Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Kalistati Asda dan Sri Indra Prakusia dari kelompok 9 akan menjelaskan terkait materi kami, yaitu strategi pembelajaran berbasis kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang yang mampu untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Pentingnya kreativitas bagi anak usia dini. Berkurangnya proses imajinasi anak usia dini bukan saja karena mereka mulai disibukkan dengan berbagai kegiatan di sekolah, tetapi karena banyaknya peraturan yang mengekangnya. Perlakuan penghargaan dan pola asuh orang dewasa di sekitar anak dapat menghambat daya kreativitas tersebut. Disinilah pentingnya pengembangan kreativitas anak usia dini agar berbagai potensi yang mereka miliki dapat tersalurkan secara positif. Pendidikan anak usia dini merupakan suatu yang paling tepat untuk mengembangkan kreativitas. Oleh karena itu, diperlukannya adanya program-program permainan dan pembelajaran yang dapat memelihara dan mengembangkan potensi kreatif anak. Pengembangan kreativitas dalam pendidikan. Pengembangan kreativitas didasarkan pada dua kerangka teoretik, yaitu yang pertama, kreativitas adalah hal yang dapat dikembangkan. Kemudian, setiap orang memiliki potensi untuk menjadi kreatif. Baiklah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Sri Indra Prakusia akan melanjutkan presentasinya. Dan di sini saya membahas tentang perencanaan desain pembelajaran kreatif. Yang pertama ada proses pembelajaran dirancang untuk membangun pengalaman belajar yang baru bagi siswa. Yang kedua, proses pembelajaran dirancang agar siswa memperoleh informasi terbaru. Yang ketiga, proses belajar dirancang sehingga siswa dapat mengembangkan pikiran atau ide-ide baru. Yang keempat, ada proses belajar dapat menghasilkan produk belajar yang berbeda dari produk sebelumnya. Dan yang terakhir, ada produk belajar diekspresikan dan dikomunikasi melalui media yang kreatif. Selanjutnya, strategi mengembangkan kreativitas anak usia dini. Menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan sebagaimana dikemukakan oleh Ross dan Nicholas dalam M. Fadilah, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan tanpa stres. Yang kedua, menjamin bahwa subjek pembelajaran adalah relevan. Yang ketiga, menjamin bahwa belajar secara emosional adalah positif. Yang keempat, melibatkan secara sadar semua indera dan juga pikiran otak kiri dan otak kanan. Yang kelima, menantang otak para siswa untuk dapat berpikir jauh ke depan dan mengeksplorasikan apa yang sedang dipelajari dengan sebanyak mungkin kecerdasan yang relevan untuk memahami subjek pembelajaran. Dan yang terakhir, mengonsolidasikan bahwa yang sudah dipelajari dengan meninjau ulang dalam periode waspada yang rileks. Berikutnya, faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan kreativitas anak usia dini. Faktor pendukungnya yang pertama waktu, yang kedua kesempatan menyendiri, yang ketiga dorongan terlepas dari seberapa jauh prestasi anak memenuhi standar orang dewasa, yang keempat sarana, yang kelima lingkungan yang merangsang, yang keenam hubungan anak dan orang tua yang tidak posesif, yang ketujuh cara mendidik anak, yang kedelapan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Dan faktor penghambatnya, selain kurangnya bakat kreatif yang ada di dalam jiwa pendidik, pun ada pada diri anak yang tidak memiliki bakat kreatif, dan juga keterbatasan atau kekurangan bahan atau alat untuk membantu proses pengembangan kreatif anak usia dini dalam menciptakan produk atau hasta karya. Baiklah, cukup sekian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.